Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas untuk requestan dari teman-teman ya yang cukup banyak minta dibahas, yaitu Toncoin. Dan yang kedua kita akan bahas untuk Bitensor atau TAO. Pembahasan kita akan mulai dulu dari Toncoin. Hari ini Toncoin diperdagangkan di kisaran level 3,17 dolar. Secara movement dalam 7 hari terakhir Toncoin cukup stabil, bergerak di kisaran range harga 3 dolar ya. Belum terlalu banyak perubahan. Secara volume sebenarnya udah mulai mengalami pertumbuhan atau kenaikan, dan dari beberapa indikator pun menunjukkan sebenarnya udah mulai dalam fase konsolidasi seperti itu setelah sempat mengalami fase koreksi. Nah, kalau kita lihat dari berita di Maret tanggal 20 kemarin, venture capital firm baru aja invest ya sampai dengan 400 juta US dollar pada Ton blockchain. Ini adalah akumulasi dari beberapa venture capital kayak Sequoia, Rebit, lalu ada Benchmark, Dipper, lalu Kingsway, VY Capital, Libertus, CoinFund, Skybridge, Hyperspare, dan juga Karatech. Ini diakumulasi total investasi yang mereka dapetin itu sekitar 400 juta US dollar untuk berinvestasi di Ton blockchain. Gitu. Kemudian berita terbarunya Ton Broxus launching untuk blockchain app scalability platform di Ton Factory. Jadi ini adalah program terbaru yang dibikin oleh Ton Ecosystem. Tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan yang namanya DEX, games, dan juga di apps di platformnya. Saat ini klaim dari transaksi per second itu mencapai 35.000 transaksi per detiknya. Dan ini tergolong sangat cepat dan mereka dari developernya sendiri itu pengen meningkatkan kembali skalabilitas dari blockchain Ton yang memang sempat mengalami decline atau penurunan di kisaran bulan Desember sampai dengan bulan Maret kemarin gitu. Makanya kalau teman-teman mungkin melihat Ton tuh kemarin sempat populer ya kan, naik seiring dengan perkembangan banyak sekali project game dan juga airdrop di aplikasi Telegram. Mungkin ada yang sempat cuan tuh di beberapa apa namanya? Project kayak Hamster Combat dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan sempat naik tuh grafiknya. Nah, sekarang udah mulai melandai turun gitu. Di bulan Desember itu udah mulai turun, teman-teman. Nah, itu ternyata berimpact juga kepada daily activities dari Ton blockchain gitu. Sehingga mereka harus mutar otak lagi gimana caranya mereka bisa keluar dari masalah tersebut. Apalagi di tahun kemarin juga co-founder atau founder dari Ton ya, Pavel Durov itu kan juga ditangkap ya di Prancis karena suatu kasus gitu, dan akhirnya sekarang sudah dibebaskan, namun pergerakan dari Ton masih gitu-gitu aja gitu ya. Yang menjadi fokus dari teman-teman, kenapa sih harga Ton ini bisa turun dan cukup lama untuk menunggu recovernya gitu. Sebenarnya sih itu ada beberapa kendala memang dari jaringannya, ada krisis kepemimpinan juga, dan sekarang pelan-pelan udah mengarah ke fase yang lebih baik seperti itu. Jadi ini dari Ton Factory, dia pengen bikin DEX dan juga gaming development yang lebih baik ya lewat ya dana investasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari investor-investor besar yang ada di Project Ton ini cukup banyak. Datang dari banyak startup kayak OKX, ya kan, terus juga ada Get.io, lalu ada Binance baru mulai masuk di kisaran Agustus sampai September gitu. Terus juga ada ya Get.io startup mendukung banyak sekali proyek-proyek ya kayak Hamster Combat, kayak Katy, dan juga banyak koin lainnya. Kemudian barulah beberapa venture capital besar masuk di September kayak BitGet, Forensic Venture, lalu Pantera Capital, Mirana, KuCoin, Animoca Brand, dan kawan-kawan akhirnya ikutan masuk juga nimbrung di project Toncoin yang memang sudah didevelop dari 2021 dan baru booming di 2022, 2023, dan ya puncaknya itu di 2024 kemarin. Nah, kalau kita lihat secara performance, Toncoin ini sudah listing di banyak exchange ya, berada di peringkat 16
Dulu dia sempat masuk ke top 10 tapi sekarang udah turun. Listing juga sudah di exchange yang besar, Coinbase saja yang belum ya. Sisanya sih udah. Jadi secara liquidity mestinya udah aman. CoinTown ini dia unlimited supply. Jadi jangan apa ya namanya, jangan terlalu FOMO karena koin-koin yang unlimited supply-nya bisa sangat tidak terbatas. Kita akan lihat dia dari sudut pandang record, dari apa namanya, historical ya, kita bisa bilang historical data, sorry, analitik. Nah ini dia, TON kalau kita lihat secara performance di tahun 2024 kemarin dia cukup positif di kisaran Mei and Juni gitu. Sekarang kita udah masuk ke bulan Mei, semoga aja ini bisa menjadi sebuah awal yang baik sebab TON ini cukup negatif di bulan April. Teman-teman bisa perhatikan Bitcoin dan juga kripto yang lain mayoritas itu positif di bulan April. Memang tahun ini agak lain secara movement, secara pergerakan dia justru malah negatif di bulan April minus sampai 22,6%. Lalu gimana untuk performance saat ini? Sedikit review ya, pergerakan Bitcoin lagi stagnan, sideways. Mungkin akan ada sedikit koreksi. Bitcoin dominance juga masih cenderung mengalami peningkatan. Nah, untuk TON sendiri, kalau kita perhatikan di major trendnya di daily time frame, teman-teman bisa perhatikan TON ini sebenarnya sudah mencapai area target penurunan. Kalau teman-teman perhatikan pergerakan dari TON ini sejak Maret tanggal 23 2024 ya sampai dengan Januari 2025, ini kan dia performanya sangat negatif, bergerak dalam ascending triangle pattern. And then dia breakdown kan. Di sini dia breakdown dari area support $4,6 and then dia sempat turun. Targetnya kita memang di kisaran 2,4. Diukur dari ini, target secara teknikal kita ukur dari waktu breakoutnya, maka ya kurang lebih sudah tercapai gitu. Dan ternyata kebetulan di kisaran area level 2,5 ini merupakan area level support yang sebelumnya juga menahan pergerakan dari TON sejak 2023 Januari dan juga November gitu. Di sini juga kita bisa consider sebagai pergerakan ascending triangle pattern, breakout and then dia breakdown dari symmetrical triangle, turun capai target harga kisaran $2,5 dan sekarang sudah tercapai. Harusnya movement kemana? Nah, kita perlu perhatikan lagi karena saat ini secara trigger belum terlalu besar. Kalau kalian perhatikan juga dari posisi smart money pada TON coin ini juga masih sangat-sangat minim gitu. Volume perdagangannya sih bagus, mungkin dari beberapa program yang dilakukan sudah ada peningkatan, namun minat dari investor besar untuk masuk dan juga menggerakkan harga dari TON coin ini cenderung minim gitu. Kalau kita perhatikan movement di time frame 4 jam juga nggak terlalu atraktif kalau menurut saya. Sekalipun memang aktivitas smart money-nya ada, tapi cepat banget keluar. Artinya dia masuk, smart money-nya masuk, tapi nggak langgeng ya, nggak bertahan lama, tahu-tahu udah exit aja gitu. Dan sekarang sih arah dari Toncoin ini sepertinya belum kuat untuk naik, untuk rally. Mungkin dia butuh untuk sedikit koreksi, mengambil dana baru ya di kisaran area 2,8 yang menjadi next support. Let's say kalau memang ada penurunan, ada koreksi, bisa diperhatikan area tersebut dan kita tunggu adanya proses recover setelah itu gitu. Tapi andai kata kalau level tersebut belum juga cukup, bisa jadi harga Toncoin ini masih bisa koreksi sampai kisaran $2,5 gitu. Kalau kita lihat secara project sih sebenarnya memang masih ada penurunan ya kalau kita mau jujur-jujuran untuk pengembangan dari Toncoin ini. Dari minat dari market, minat dari pasar ini memang cenderung melemah pada Toncoin. Itu. Jadi untuk sekarang ini kemungkinan kita masih akan koreksi, tapi ini sudah mencapai level yang cukup menarik untuk diperhatikan. Paling kita tunggu Toncoin untuk recover ya itu. Next kita akan bahas Bitensor atau TAO. Hari ini diperdagangkan di kisaran level $354 ya. Secara movement TAO di minggu atau di bulan ini udah naik sekitar 58%, which is great untuk sebuah project bertenaga AI yang memang pelan-pelan udah mulai recover. TAO sendiri punya maksimum supply sampai 21 juta koin TAO atau token TAO, dan yang beredar itu baru 8,7 juta aja atau sekitar 41,43%.
Untuk exchange yang bisa melisting udah hampir semua ya, udah banyak banget, dan Bitensor berada di peringkat 31 sementara ini. Mereka lagi banyak pengembangan untuk decentralized network for AI model saat ini, di mana dari developernya sendiri banyak sekali melakukan community call untuk membahas terkait dengan pengembangan project dari Tau ini ke depannya seperti apa. Terus juga ada Grayscale yang sangat aktif mempromosikan project dari Tau ya untuk mendapatkan lebih banyak investasi dari luar seperti itu. Dan kalau kita lihat juga Bitensor sebenarnya di momentum kali ini ada beberapa hal yang mungkin mendorong peningkatan daripada ekosistem yang dibangun. Peningkatan Tau baru-baru ini terbukti berperan penting dalam pertumbuhan ekosistem dari Bitensor yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola. Salah satu perubahan penting yang terjadi peningkatan adalah diperkenalkannya token alpha. Nah, token alpha dan juga beberapa koin lain ini merupakan koin atau token yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya ditukar dengan token Tau, sehingga permintaan terhadap aset tersebut makin lama makin meningkat seiring dengan semakin banyaknya pengguna yang berpartisipasi dalam tata kelola dari Tau gitu. Jadi secara aktivitas staking juga meningkat ya, impact daripada token tata kelolanya ini. Kemudian juga secara technical juga penting untuk kita perhatikan nanti. Barry Silbert ini sekarang banyak sekali membicarakan terkait dengan Toncoin gitu. Mengapa Bitensor mungkin menjadi Bitcoin berikutnya? Waduh, ini cukup apa ya, bisa dibilang cukup wow gitu ya pemberitaannya. Jadi Barry Silbert ini adalah founder and CEO dari Digital Currency Group. Ya, salah satu bagian dari di DCG atau Digital Currency Group tuh kayak CoinDesk, semacam platform untuk kita baca berita terkait dengan kripto. Kemudian juga kalau kita perhatikan sih di dalam wawancaranya dia memang secara spesifik ya itu menjelaskan tentang Bitensor ini yang memang dianggap membawa revolusi gitu. Revolusi dari sudut pandang teknologi AI. Jadi maksudnya Bitensor ini bukan menggantikan Bitcoin, tapi inisiasi yang dilakukan oleh Bitensor itu mirip untuk sebuah revolusi market kripto khususnya di sektor decentralized AI gitu. Jadi yang lebih difokuskan adalah ke arah tersebut. Sehingga Barry Silbert nampaknya cukup percaya diri terkait dengan proyek dari Bitensor ini ke depannya. Namun kalau kita melihat secara performance, sebenarnya Bitensor ini naik dan turun volatil cukup tinggi. Kalau kalian perhatikan dari record, dari monthly return-nya juga, ya Bitensor ini cukup positif di kisaran bulan Juli, teman-teman. Kalau kita perhatikan bulan Juli dia itu punya tren yang sangat baik. Sementara di bulan Mei, bulan lalu atau tahun lalu ini juga masih cukup oke, ya, belum terjadi minus yang gimana-gimana. Tapi bulan Juni ini cukup negatif, gitu. Jadi Mei ekspektasi kita adalah positif untuk Bitensor. Gimana untuk movementnya atau pergerakannya? Kita akan coba untuk perhatikan dari chartnya langsung karena tidak terlalu banyak sentimen juga. Nah, secara movement sebenarnya Bitensor ini sudah cukup banyak koreksi. Kalau kalian perhatikan, dia udah turun dari area support di kisaran 366. Level support tersebut merupakan area support yang bisa dibilang eh, apa namanya solid, teman-teman. Karena semenjak tahu rally di atas dari area 366 itu ya, di kisaran September 2024 yang lalu belum sama sekali ditembus. Baru ditembus di bulan Februari kemarin karena memang kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian, kemudian smart money pada Bitensor yang makin lama makin menghilang gitu, sampai akhirnya membuat pergerakan dari Bitensor ini sempat turun di titik terbawahnya di kisaran $175. Namun setelah menyentuh area level support tersebut langsung rebound sangat tinggi ke kisaran 384. Jadi kalau kita lihat secara movement memang ini koin cukup volatil. Padahal dia tidak dikategorikan sebagai koin market cap kecil. Ya, atau sendiri adalah koin dengan market cap yang menengah gitu. Dan bisa dibilang mestinya lebih stabil, tapi ternyata
trader sangat senang memperdagangkan koin atau token seperti ini. Untuk movement kedepannya gimana? Kalau kita perhatikan, tahun ini harusnya sih udah membuat fase koreksi dulu ya. Dilihat dari smart money udah mulai pada berhamburan, exit atau profit taking gitu. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita berpotensi untuk koreksi-koreksi wajar. Kita akan pakai Fibonacci retracement, bisa teman-teman perhatikan beberapa area penting yang bisa dijadikan level pijakan, yaitu ada di kisaran Fibo 61,8 yang ada di kisaran $303 menjadi area support penting untuk tahu. Let's say kalau memang akan ada koreksi, teman-teman boleh perhatikan dan pertimbangkan area level tersebut. Akan sangat-sangat menjadi support yang kuat. Gitu. Sementara itu secara tren tahu ini belum memberikan indikasi bullish yang kuat. Selama tahu masih belum bisa breakout dari level 376 dolar ya, selama itu movementnya ini masih bakalan terhenti gitu. Kita butuh konfirmasi yang lebih kuat untuk tahu bisa rally. Seandainya kalau dia bisa menembus area 366, maka next target mungkin bisa ke 500-an dolar. Tapi untuk sekarang ini kita mungkin akan butuh koreksi wajar dulu ya, at least ke kisaran $303 dulu, and then mungkin baru bisa untuk kembali rally gitu. Sementara ini sih saya melihat tahu secara movement terbilang masih bagus. Lalu mungkin ada yang bisa diperhatikan dari token unlock. Kalau kita perhatikan, token unlock akan terus terjadi setiap tanggal 21 setiap bulannya, atau sekitar 1% dari total alokasi yang ada. Jadi bisa dibilang tahun ini masih bakalan mengalami proses inflasi pada tokennya yang berkesinambungan dan secara konsisten. Itu bisa menjadi faktor penentu juga untuk teman-teman yang pengen invest pada token TAU. Jadi gitu aja paling buatan koin and TAU. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.